Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. So, this is first time Bece bikin podcast nih. Yeay! Di sini saya Alifia Razita, siswa kelas 7. Saya sama Miss Dara nih pengen berbagi tips tentang tetap produktif di saat bulan Ramadan. Kebetulan nih Miss Dara itu guru BK di SMP Bumi Cendekia. So, stay tune ya. Jadi gimana sih Miss cara kita tetap produktif di bulan Ramadan? Soalnya kan kita tuh terkadang males-malesan, pengen rasanya tidur terus gitu. Gimana cara biar kita tuh tetap tertata jadwalnya gitu? Oke guys, ini pertanyaan banyak orang ya sebenarnya. Gimana sih caranya tetap produktif nih saat bulan Ramadan, saat lagi puasa seperti itu. Nah sekarang Alifia, Mister mau nanya nih, kira-kira tujuan Alifia puasa karena apa? Ya tujuan saya puasa biar saya terhindar dari dosa, juga sudah jadi rutinitas kan setiap bulan setiap tahun ada Ramadan gitu. Oke, jadi gini ya guys, jadi kalau misalnya nih kita lihat dulu balik ke diri sendiri, gimana sih? Apa sih tujuan kita sebenarnya berpuasa? Kadang ada orang yang berpikir kalau puasa ini emang Allah yang merintahin gitu loh, perintah dari Allah, beribadah, kayak Alifia tadi beribadah ya, karena udah rutinitas juga setiap bulan Ramadan. Nah ada juga yang berpikir bahwa bulan puasa ini karena ikut-ikut teman, ada kan yang kayak gitu, aduh dia puasa, gengsi nih kalau aku nggak puasa gitu. Ada juga karena paksaan orang tua, ada juga orang yang berpuasa karena diet. Oke, jadi kita tentukan dulu nih tujuan kita berpuasa itu buat apa? Karena tujuan kita itu menentukan semangat kita. Karena kalau misalnya nih kita dipaksa oleh orang tua, terus kalau misalnya kita berpuasa itu karena ikut-ikut teman, itu semangatnya bakal beda. Ngerasa nggak sih akhirnya kita jadi malas-malasan? Aduh, siang hari nih bukan karena diri sendiri, akhirnya kita malas. Ngerasa nggak lemas, nggak semangat? Iya, kayak ngerasa gitu banget jadi males ngapa-ngapain gitu. Rasanya pengen di kasur seharian. Iya. Karena itu kita ikut-ikutan teman-teman. Jadi kalau misalnya kita puasa karena ikut-ikutan atau karena dipaksa oleh orang lain, itu semangatnya beda sama karena diri sendiri. Coba kalau misalnya Alifia nih puasa karena diet, ada tujuannya, goalsnya pengen badannya lebih bagus, pasti semangat dong ya puasanya. Ya. Nah jadi gitu. Kalau misalnya orang berpuasa karena diet, apalagi kalau misalnya memang Allah langsung yang nurunin kewajiban untuk berpuasa, itu malah lebih semangat lagi gitu loh, karena memang dari Tuhannya yang langsung nyuruh kita buat puasa. Jadi gimana caranya nih tetap produktif di bulan puasa ini gitu loh, biar tetap semangat, biar nggak males-malesan kayak gitu. Karena gini ya teman-teman, kebiasaan kita yang mana biasanya kita makan tiap hari ya, berapa kali? Alifia makannya berapa hari sekali? Kalau biasanya 3 kali sehari. 3 kali sehari, tiba-tiba disuruh berpuasa. Nahan puasa itu berapa jam sih kalau di Indonesia biasanya? Berapa ya, kira-kira 12 jam? Ya, 13 sampai 15 jam, dari jam 4 pagi sampai jam 6 sore. Jadi 6 sore kita harus menahan lapar, menahan haus, yang mana kadar gula kita di situ turun, akhirnya membuat konsentrasi kita itu tuh menurun teman-teman. Jadi daya konsentrasi kita juga ikut menurun. Jadi memang ada beberapa nantinya tubuh kita itu menjadi turun daya tahan tubuhnya, seperti konsentrasi, mood, malas, dan lain lemas kayak gitu. Nah jadi itu berpengaruh ya dengan fisik kita, dengan psikis kita. Karena sehat itu ada 2. Sehat secara utuh itu bisa dilihat dari psikis dan fisik. Jadi kalau fisik sama psikis kita udah sehat nih, berarti kita itu bisa dibilang sehat secara utuh, Alifia. Nah tadi gimana sih tipsnya gitu? Udah ngomong-ngomong nih tipsnya gimana? Yang pertama Alifia, Miss Dara mau ngasih tahu tipsnya itu asupan sahur sama berbuka itu terpenuhi. Biasanya orang sahur itu apa adanya, benar nggak sih? Karena ngantuk nih. Jadi Alifia pernah nggak kalau misalnya lagi puasa terus tiba-tiba sahur karena masih ngantuk, akhirnya aduh mager banget nih aku puasa, mager banget nih aku sahur gitu, akhirnya cuma minum doang. Pernah minum doang? Ya, pernah Miss. Males banget ke bawah itu. Males banget ke bawah. Terus habis itu cuma ambil keripik di lemari, habis itu dimakan sambil tidur pun itu. Nah sambil tidur. Iya. Terus makan keripik coba, terus minum air. Pernah nggak sahur?
Pernah sering? Sering nggak sahur? Iya sering. Sering nggak sahur. Nah ini teman-teman, ini tips yang salah ya. Jadi nggak sahur itu tidak recommended karena sebenarnya kalau dalam agama juga kalau misal kita sahur itu ada nilai kebaikan dalam sahur itu. Benar? Tahu nggak sih yang kayak gitu? Ya benar. Jadi asupan sahur sama berbuka itu harus terpenuhi. Apa aja asupan sahurnya yang harus terpenuhi? Karbohidrat. Yang kedua ada protein. Yang ketiga ada serat. Tahu nggak karbohidrat itu isinya apa aja? Gak tahu. Ayo, makanan yang mengandung karbohidrat apa aja Alivia? Gak tahu. Nasi, Oh iya, nasi, Terus? jagung, kentang, kentang. yogurt, oatmeal. Ya, Jadi kalau misalnya Alivia nggak pengen makan nasi nih sahur, setidaknya ada oatmeal, yaudah makan oatmeal. Terus ada yogurt, makan yogurt. Atau ada kentang misalnya di ibu dapur, Bu, saya buatin kentang dong. Kalau mager makan nasi. Nah itu juga bisa karena karbohidrat ini harus terpenuhi teman-teman. Yang kedua ada yang namanya protein. Protein apa aja Alivia? Ayo protein. Telur, ikan, ayam. Yes. Ya dan lain-lain. Ya, telur, ikan, ayam, tahu, tempe itu protein. Jadi selain karbohidrat, protein kita juga harus terpenuhi. Selain protein apa lagi? Serat. Yang nomor 3. Tahu nggak serat itu apa aja? Serat. Apa? Buah, sayur, susu. Ya buah, sayur, susu. Nah, jadi gitu ya teman-teman. Jadi 3 ini karbohidrat, protein, serat itu harus tetap terpenuhi ketika puasa. Jadi jangan bilang lagi sama Miss Dara, aku cuma makan kerupuk Miss. Ya, saya cuma makan kerupuk gitu. Itu nggak baik ya karena nanti Alivia akan menahan diri 12 sampai 13 jam. 12 sampai 15 jam ya. 12 sampai 15 jam menahan diri untuk tidak makan. Jadi asupannya kalau misalnya tidak terpenuhi itu akan menyebabkan Alivia kelelahan. Seperti itu. Nah, selain asupan sahur, asupan berbuka juga. Di sini berbukanya pakai apa? Terkadang pakai ayam Kentucky pernah, pakai sayur, sop gitu. Kemarin pakai lele. Pakai lele. Berarti proteinnya ada ya teman-teman. Itu kalau misalnya Alivia berbuka di sini, kira-kira berbukanya itu minum langsung makan terus atau bagaimana? Terkadang itu kan kita ke BL dulu nih. Nah, ke BL. Ke BL beli makanan. Di jajan ya? Iya, beli jajan. Abis itu kita begitu adzan lah, Allah malakasuntu itu kita mulai minum kan. Terus? Minum air putih bisa sampai 1 botol itu. Nah, terus habis itu kita ambil nasi. Habis ambil nasi biasanya kalau aku ya makan dulu jajanan yang di BL, makan dulu, habis itu baru makan besar gitu. Oke, baru makan besar. Nah, ini bagus ya teman-teman karena memang dianjurkan makan itu nggak langsung makan berat kayak gitu, tapi berurutan pelan-pelan perlahan gitu, nggak langsung semuanya makan gitu. Jadi memang pertama kali azan kita dengar azan itu kita minum air putih dulu 1 gelas. Setelah kita minum air putih gitu, nah yang kedua kita mungkin makan makanan ringan dulu. Makan makanan ringan jadi biar perutnya itu nggak kaget gitu loh, nggak kaget. Nah setelah makan makanan ringan, setelah itu kita kalau bisa dianjurkan sholat dulu gitu Alivia, tapi di sini nggak bisa ya langsung sholat di gitu. sini makan dulu baru sholat, tapi ada beberapa juga yang milih nunggu adzan dulu, nunggu qomat baru makan. Berarti setelah sholat makannya? Iya. Setelah sholat makannya biasanya kayak gitu ya. Jadi biar perutnya tidak kaget langsung diisi, yang kosong tadi langsung diisi dengan hal-hal yang banyak gitu. Makan kolak lah, makan inilah, makan itu gitu. Jadi memang harus pelan-pelan. Nah, tapi ketika puasa berbuka juga itu juga harus 3 tadi terpenuhi. Setidaknya ada karbo, ada protein, ada serat. Tapi di sini udah terpenuhi ya teman-teman. Tadi Alivia pakai nasi, ibu dapur menyediakan nasi, sambalnya lele, ada proteinnya gitu. Nah, terus ada buahnya biasanya. Ada semangka. Ada buahnya semangka. Berarti BC sangat-sangat memperhatikan 3 aspek tadi. Kalau misalnya sahur itu diperhatikan nggak oleh BC? Kalau sahur itu kemarin tuh pakai telur sama mie. Telur sama mie, tapi nggak ada buah-buahnya. Telur sama mie doang, bener-bener. Telur sama mie, selain sama itu nasi. Sama nasi ada juga. Selain itu ada nggak? Teh. Teh. Sebelum itu sahurnya apa lagi? Lele gitu. Berarti tetap terpenuhi ya, ada karbo, ada proteinnya juga. Nah, jadi hal-hal kayak gitu memang harus dicukupi ya teman-teman. Jadi tips yang pertama itu perhatikan asupan untuk sahur dan berbuka.
Nah, yang kedua, biar kita tetap produktif, biar kita tetap tidak lemas ya ketika siang hari. Karena di siang hari pernah sih nggak sih Alivia tuh ngerasa, aduh males nih, aduh aku haus nih, dehidrasi, panas, apalagi Jogja ya teman-teman, panas banget kalau siang-siang. Gimana? Iya pernah banget Miss, sampai saat selama ngeluh gila panas banget gitu, sampai apa sih, ya udah sampai ngadem di kipas angin, aku pinjam kasurmu dong soalnya kasurmu deket kipas angin gitu. Terus terkadang suka ngeluh haus banget gitu. Iya, karena kalau memang panas itu kan kita ngerasa ya dehidrasi, terus apa, leher kita ini jadi kering gitu nggak sih, tenggorokannya jadi kering kalau Iya. dehidrasi itu. Terus akhirnya kita berefek kemana-mana, jadi nggak mood ngapa-ngapain, lemes, males ngapa-ngapain kalau udah dehidrasi, bener nggak sih? Iya, Apalagi kalau bener. udah panas gitu kan teman-teman. Nah, karena teman-teman, yang kedua itu tipsnya cairannya harus tetap terpenuhi. Nah, cairan itu dalam tubuh kita itu 70%-nya air. Jadi air itu walaupun bulan puasa harus tetap terpenuhi, Alivia. Tahu nggak berapa yang harus kita minum setiap hari? 8 gelas. Ya benar ya teman-teman, cairan itu tetap harus terpenuhi minimal 8 gelas per hari. Tahu nggak kapan aja kalau misalnya 8 gelas itu diminum? Kalau misal bulan puasa nih, gimana cara mengatur biar tetap terpenuhi 8 gelas itu? Bangun tidur itu 1 gelas ya nggak sih? Terus habis sahur 1 gelas. Terus habis itu adzan 1 gelas. Terus begitu buka 1 gelas, habis makan 1 gelas, habis tarawih 1 gelas, terus sebelum tidur satunya lagi lupa Miss. Jadi gini ya teman-teman, ada banyak cara untuk tetap terpenuhi yang 8 ini. Ada yang bilang 2 gelas saat berbuka, 4 gelas saat malam. Itu terserah kapan aja. 2 gelas saat sahur. Ada tips yang kayak gitu ya, 2-4-2. Ada juga yang mengajarkan 8 gelas itu gimana aja caranya. Yang pertama yang kayak Alivia bilang tadi ya, mungkin tadi ada sedikit kekeliruan jadi akhirnya 7 gitu ya. Jadi 8 itu yang pertama ketika baru bangun tidur Alivia. Jadi ketika bangun tidur usahakan minum 1 gelas. Ketika sahur, lagi makan sahur, minum lagi 1 gelas. Nah, ketika azan maghrib, mulai azan minum lagi 1 gelas. Nah, setelah minum air lagi 1 gelas, ini setelah azan ya. Terus yang kedua, yang keempat itu kan kita makan berat. Iya. Makan berat 1 gelas. Ya. Setelah sholat maghrib, kita sholat maghrib dulu nih. Setelah makan berat kan kita sholat maghrib. Iya. Setelah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas. Setelah itu kita sholat isya. Setelah sholat isya kita minum lagi 1 gelas. Jadi kalau misalnya Alivia di sini sholat isya bawa botol minumnya. Jadi siap sholat isya minum dulu atau ke atas. Terus setelah itu setelah tarawih 1 gelas. Nah, gelas terakhir itu tuh ketika mau tidur. Jadi ketika mau tidur itu 1 gelas lagi. Jadi tetap terpenuhi 8 gelas 1 hari. Karena kalau misalnya 8 gelas itu tidak terpenuhi, bisa aja yang kayak Alivia tadi bilang, aduh Miss, saya dehidrasi Miss, atau panas nih, gitu. Cairannya jadinya berkurang. Jadi akhirnya tidak produktif gitu loh. Gitu. Ngerasain nggak sih kalau misalnya kita dehidrasi, lemas kayak gitu? Ngerasain nggak? Jadinya akhirnya bawaannya pengen tidur, terus malas diganggu, malas ngomong apa-apa, murojaah juga, aduh aku dehidrasi nih, akhirnya aku tidur aja gitu. Iya, ngerasa ngefeel banget emang. Nah, ngefeel banget ya. Oke, setelah itu yang pertama tadi apa? Asupan pagi, sahur sama berbuka. Ya. Yang kedua, cairan harus terpenuhi. Yang ketiga, istirahat yang cukup. Tetap istirahat yang cukup. Istirahat itu kalau tidur malam berapa jam kira-kira Alivia? 6 jam di sini. Efektif itu 7-8 jam ya. 7-8 jam itu efektif untuk tidur malam. Jadi itu tetap tuh Alivia. Di sini KBM-nya sampai jam kalau saat Ramadan 9:30. Nah, itu udah proporsional banget gitu loh. 9:30 masuk kamar langsung tidur gitu loh. Nanti belajarnya kapan Miss? Nanti belajarnya kita kaji nanti. Tidur dulu. Jadi tidurnya 7-8 jam, 9:30 masuk kamar, kalau bisa langsung istirahat. Karena nanti mau bangun jam 4 ya.
mau sahur bangun jam 4 seperti itu. Nah siang-siang habis KBM biasa tidur siang nggak? Habis KBM sekolah itu biasanya saya nyuci mandi, habis itu baru tidur. Nah tetap ada produktifnya, nyuci sama mandi. Nah tidur siang juga kalau bisa istirahat siang walaupun cuma 15 menit. Nah seperti itu. Jadi istirahat yang cukup. Nah setelah itu tadi udah ada 3 nih. Udah ada 3 ya? Iya. Udah ada 3. Nah yang keempat teman-teman, tidak tidur setelah sahur. Setelah sahur Alifia tidur nggak? Biasanya ngafalin sih buat ngaji pagi tahfidz gitu. Bagus ya, di sini jadwal BC itu udah benar-benar teratur teman-teman. Jadi habis subuh itu nggak ada yang tidur, ya nggak sih? Ya di sini biasanya habis subuh langsung pada bangun gitu, pada siap-siap buat ngaji pagi. Dibangunin biasanya kita di sini. Iya dibangunin, terkadang ada yang sama bangunin. kakak kelas, sama miss. Gitu. Nah, jadi di sini ya teman-teman, emang tidur itu tidur setelah subuh itu nggak ada yang tidur, biasanya udah langsung aktivitas, entah itu karena ada ngaji pagi ya Olivia ya. Nah itu juga tipsnya, karena teman-teman kalau misalnya kita tidur setelah sahur, bangun-bangun pasti kita lemes. Ngerasain nggak kalau udah tidur subuh bangun-bangun pasti lemas ya, kadang sakit kepala lah. Jadi memang secara kesehatan pun tidur pagi itu nggak bagus gitu loh. Kalau di agama kalau katanya habis subuh itu tidur kita tuh merugi, jadi orang yang merugi pagi-pagi udah tidur gitu. Kalau kata petuah-petuah nanti gajinya gaji rezekinya dipatok ayam. Berarti kan memang dari dulu memang setelah subuh itu tidak dianjurkan untuk tidur. Jadi di sini kegiatannya gimana kalau setelah subuh? Ya setelah subuh itu ngaji pagi kan, habis ngaji pagi tahfidz, habis itu kita ngaji kitab, habis ngaji kitab duha, siap-siap buat sekolah. Berarti udah produktif banget ya, maksudnya dari pagi, dari bangun tidur itu aja udah produktif gitu loh. Udah bangun tidur langsung persiapan buat ngaji pagi, setoran tahfidz ya juga ya. Setiap setoran tahfidz ngaji kitab, setelah ngaji kitab baru prepare mandi untuk berangkat ke sekolah. Jadi memang aktivitas di sini udah terbangun itu dari jam 4 subuh. Dari jam 4 sampai dari pagi. Dari jam 3. Setengah 4. Malah setengah 4 ya teman-teman. Jadi udah setengah 4 di sini udah langsung kegiatan lagi gitu. Nah, jadi udah 4 tadi. Yang kelima itu tetap Alivia, kita harus mengatur jadwal, membuat kegiatan to-do list kita mau ngapain sih gitu. Jangan kita baru hari ini saya hari ini mau ngapain ya? Mau nyuci atau mau ini baru dipikirkan hari ini. Nah jangan, kalau bisanya sebelum tidur kita udah mikir besok mau ngapain ya, jadi biar lebih terarah. Oh iya hari ini saya mau ini tetap dibuat kegiatan sehari-hari. Kayak Alivia bilang, saya kalau pulang sekolah nih setelah KBM saya nyuci, setelah nyuci saya mandi, setelah mandi saya tidur. Terus ngapain lagi? Ya udah habis itu tidur, bangun tuh sholat asar, habis itu ngaji kitab lagi, 2 kitab sampai jam 5. Habis itu jam 5-nya tuh ngabuburit, terserah mau kemana gitu. Tapi biasanya tuh pada ke BL gitu, beli jajanan. Habis ngabuburit ya siap-siap gitu, yang belum mandi ya udah mandi gitu. Oke. Berarti teman-teman di sini udah ada ya list kegiatan-kegiatannya mau ngapain aja, itu tergantung kita. Kayak break setelah KBM mau ngapain itu kan kita yang mengatur ya. Terus setelah ngaji kitab sore breaknya terserah kita mau ngapain, apa yang harus kita lakuin. Terus setelah ngaji malam terserah kita mau apa yang kita lakuin. Nah itu jam-jam kosong kayak gitu tetap harus diisi dengan list-list kira-kira mau ngapain ya. Karena kalau misalnya kita nggak ngelis apa-apa aja, tugasnya banyak nggak di sini? Ada guru-guru yang ngasih PR nggak? Ada sih, dan akhir-akhir ini pakai digital. Nah, jadi kita udah ngelis nih apa-apa aja PR kita, tugas-tugas yang dikasih guru, kita udah tahu nih kapan harus kita kerjain. Apakah itu siang setelah pulang KBM atau sore-sore pas orang ngabuburit kayak gitu. Nah jadi memang harus di-list Alivia biar tetap teratur nih kita mau ngapain gitu, biar nggak ngapain ya saya hari ini ya bingung gitu. Jadi memang harus ada to-do listnya. Udah ada 5 ya teman-teman. Yang pertama tadi terpenuhinya asupan sahur dan buka.
Yang kedua cairan. Cairan. Cairan harus tetap terpenuhi. Yang ketiga Istirahat yang cukup. istirahat yang cukup. Yang ke Setelah sahur jangan tidur. setelah sahur jangan tidur. Yang kelima tetap Menata jadwal. menata jadwal. Oke, jadi yang keenam tuh teman-teman, kita harus tetap berpikir positif. Berpikir positif di sini gimana sih caranya Miss Dara gitu. Nah gini Alivia pernah nggak sih kalau misalnya siang-siang ngelamun terus overthinking gitu-gitu, pernah? Ya pernah, sering banget. Tapi overthinkingnya lebih ke tentang jadwal apa yang mau aku lakuin habis ini. Aku nanti mau jajan apa gitu. Jadi be positif ya, tetap berpikiran positif tentang apapun itu. Pernah nggak sih gini? Pernah nggak sih ketika ngabuburit? Ini berbicara ngabuburit ya. Alivia di BL setelah 13 sampai 15 jam menahan lapar dan haus. Tiba-tiba Alivia dan teman-teman pergi ke BL. Ngelihat di BL ada banyak banget makanan. Itu aduh pengen ini, pengen itu, pengen ini, pengen ini, pengen ini. Pernah nggak yang kayak gitu? Ya pernah. Rasanya pengen dibeli semuanya. Iya pernah, sering banget. Dan berakhiran ya boros. Boros, terus apa lagi? Terus akhirnya nggak kemakan semua gitu. Terus habis itu ya akhirnya basi, habis itu kebuang gitu. Nah itu ya teman-teman. Jadi memang harus di bulan puasa ini kontrol diri sama berpikir positif. Kira-kira butuh nggak ya? Saya butuh nggak ya? Kira-kira ini baik nggak ya? Ini kira-kira kemakan nggak ya? Kayak gitu. Karena kan puasa itu menahan diri dari Godaan, nafsu. godaan. Kira-kira kalau beli semua itu nafsu tidak? Ya Nafsu ya. Jadi tetap ya teman-teman, kalau misalnya lagi berpuasa, kita harus tetap mengontrol diri sama berpikiran positif. Berpikiran positifnya apa? Jangan akhirnya kita menyesal. Akhirnya nanti aduh kebuang nih, jadinya nyesel nggak sih? Nyesel banget. Akhirnya nanti limit di apa sih namanya? Limit di BL. Di BL-nya jadi minus atau jadi kebayang kenapa ini seharusnya buat tadi pagi gitu. Itu jadi nyesel sendiri gitu pokoknya. Kadang nyesel sendiri. Terus overthinking tadi tentang apa aja? Tentang jadwal. Ya tentang jadwal, tentang apa yang aku lakuin udah bener belum gitu. Tentang kadang-kadang tentang cucian juga. Itu kira-kira masih cukup nggak ya buat kedepannya gitu. Nah iya ya teman-teman, memang mengontrol diri saat puasa, tetap berpikiran positif itu tuh agak sulit, apalagi mengontrol emosi, karena emosi ini akan berpengaruh dengan yang Miss Dara katakan tadi, berpikiran positif. Gini Alivia, sederhananya gini, pernah nggak sih Alivia itu ngerasa kalau misalnya di bulan puasa ini lebih kayak sensitif karena kita menahan diri maksudnya menahan lapar, menahan dahaga, siang-siang terus tiba-tiba dijailin teman, atau tiba-tiba mungkin nanti ada yang usil dikit, atau niatnya baik sih ngambil pena tapi lupa ngomong, akhirnya ngapain sih ngambil pena kok nggak bilang, akhirnya kita sensitif. Pernah nggak kayak gitu? Pernah sih, tapi justru ya siang-siang gitu. Jadi tuh ada teman mau nanya bahasa Inggris, terus akunya bilang, kan banyak tuh yang tanya, akunya bilang udahlah nanti aja satu-satu gitu. Terus ya itu terkadang terjadinya di siang, di pagi juga sering terjadi. Jadi emang kalau misalnya bulan puasa itu lebih sensitif ya. Mungkin teman-teman yang lain ngerasa biasa aja sih ngomongnya, tapi karena kita mungkin lagi capek, terus lagi nahan lapar juga, nahan haus juga, akhirnya ya sensitif, gampang marah. Itu ya teman-teman. Jadi memang harus berpikir positif tadi. Jadi kontrol diri, berpikir positif itu emang sulit, tapi memang harus dilatih. Jadi kayak gitu, gimana caranya Alivia mengatasi hal kayak gitu? Biasanya Alivia gimana? Kalau misalnya nih lagi sensitif banget, lagi sensi banget nih sama semua orang. Kalau ibaratnya katanya senggol bacok gitu. Apa yang harus Alivia lakukan biasanya? Ya tetap sabar, tetap saya ladenin satu-satu walaupun banyak yang akhirnya nanya ke yang lain gitu. Intinya saya tetap sabar aja gitu. Sabar ya, tetap sabar. Selain sabar, apa sih yang dilakukan? Karena kayak semua sabar bisa dilakukan. Dah sabar aja, sabar. Tapi sabar itu udah bagian dari berpikir positif. Akhirnya kita ngestimulus diri kita sendiri dengan afirmasi sabar. Oke? Sabar. Tapi mungkin ada yang kelupaan Alivia ketika mungkin Alivia lagi sensitif,
Yang pertama kali mungkin tarik nafas. Jadi biar direlaksasikan dulu tubuhnya gitu. Jadi ketika mungkin lagi sensitif, sebelum berpikir positif nih, karena kan kalau misal lagi siang-siang atau mungkin lagi sore-sore lagi laparnya banget, terus tiba-tiba mungkin ada tiba-tiba yang ngambil ember, Alifia nggak bilang-bilang, atau tiba-tiba ada yang ngambil buku, Alifia nggak bilang-bilang. Ya biasanya kita biasa aja gitu, tapi karena mungkin lagi puasa jadi sensitif. Pernah nggak ngerasain kayak Ya, gitu? sering Ya. Jadi mungkin kalau misalnya ketika itu terjadi, Alifia harus pertama kontrol dirinya, tarik nafas dulu teman-teman. Jadi tarik nafas ya, relaksasi dulu. Karena tarik nafas dengan keluarin itu akan menurunkan 2 gelombang otak kita jadi lebih relaksasi. Jadi tarik nafas. Terus kalau kata Alifia tadi, saya biasanya bilang sabar miss, ya bagus itu udah kemajuan yang bagus karena udah berusaha afirmasi positif gitu loh. Afirmasi positif terhadap diri sendiri, sabarnya stimulus diri sendiri gitu lah. Akhirnya kita tarik nafas, afirmasi positif. Kalau Alifia bilangnya sabar, terus ada yang bilang mungkin oke, nggak apa-apa, nanti juga bakal baik-baik aja ya. gitu. Terus Tapi juga terkadang kepikiran, oh ya astagfirullah, ini bulan Ramadan, istighfar dalam hati gitu. istighfar ya. Nah setelah itu yang Miss Dara bilang tadi, Alifia udah melakukan berpikiran positif, walaupun dia sebenarnya lagi kesel, lagi sebel, lagi sensi, tapi dia tetap berpikiran positif. Sabar, oke, ini akan baik-baik aja, nanti akan semuanya akan fine aja gitu. Jadi itu ya teman-teman, tetap berpikiran positif apapun keadaannya, walaupun lagi lapar, walaupun lagi lagi dehidrasi gitu. Yeah. Tetap berpikiran positif. Jadi caranya yang pertama relaksasi dulu terhadap diri sendiri. Tarik nafas, keluarin afirmasi positif ke dalam diri sendiri. Afirmasi itu kata-kata positif. Yeah. Jadi kata-kata positif itu bisa ngestimulus diri kita nyampe ke otak kita. Nah gitu teman-teman. Oke, itu tips yang ke-6. Tips yang ke-7. Yang ke-7, kira-kira tahu nggak Alifia apa tips yang ke-7? Apa Miss? Yang ke-7 itu aktivitas fisik teman-teman. Aktivitas fisik di sini tahu nggak apa kira-kira aktivitas fisik yang bisa dilakuin? Ya mungkin jalan-jalan gitu. Jalan-jalan, terus Berangkat ke sekolah jalan-jalan. Berangkat ke sekolah jalan-jalan. Olahraga ringan di asrama. Olahraga gitu. ringan di asrama. Kira-kira kalau olahraga ringan di asrama itu kapan Alifia? Biasanya tuh pada menjelang berbuka puasa. Nah, itu dia teman-teman. Saudara tuh pernah ya konsultasi sama ahli gizi gitu kan, tentang mengenai tips hal-hal yang kayak gini juga. Salah satu yang ahli gizi itu bilang bahwa emang aktivitas fisik itu di bulan puasa itu tetap harus dilakuin gitu. Nah, seorang psikolog juga menganjurkan itu olahraga gitu. Bahasanya aja yang beda. Kalau psikolog menganjurkan untuk olahraga, kalau misalnya kata ahli gizi tetap melakukan aktivitas fisik. Nah, kira-kira bagusnya kapan nih aktivitas fisik itu dilakuin? Biasanya bagusnya itu kalau menurut ahli gizi itu 30 menit sebelum berbuka puasa. Jadi 30 menit sebelum berbuka puasa kita itu dianjurkan untuk melakukan aktivitas fisik. Entah itu jalan-jalan atau olahraga ringan di asrama kayak gitu. Jadi badannya biar tetap gerak. Gitu loh. Jadi biar tetap biar tetap segar kayak gitu. Di BC juga dibolehin komis jalan-jalan gitu keluar. Sore-sore? Iya. Nah, berarti BC sudah sangat bagus ya teman-teman, udah mendukung hal-hal seperti ini gitu. Nah, tapi kalau misalnya teman-teman misalnya sore-sore juga mungkin lagi ngerjain PR, kan biasanya nggak tahu nih kapan ya harus ngerjain PR gitu. Jadi sore-sore karena belajar itu Miss Dara belum sampaikan tadi, belajar itu kapan sih yang baik kalau ketika bulan puasa, karena 9:30 harus sudah tidur tadi Miss Dara katakan. Mungkin nih teman-teman bangun tidur setelah subuh atau enggak menjelang berbuka puasa. Tapi kan di sini setelah subuh ada ngaji pagi. Ada ngaji pagi. Setelah itu ada ngaji kitab seperti itu. Nah mungkin bisa diganti dengan ini ketika mandi. Lagi ngantri mandi, nah itu buka-buka dikit lah gitu loh, buka-buka semenit aja untuk belajar setiap hari gitu. Nah kadang teman-teman kebiasaan itu memang harus dimulai dari hal kecil gitu. Ketika teman-teman ya udah saya punya resolusi bahwa setiap hari saya meluangkan 1 menit untuk membaca buku. Nah itu kebiasaan gitu akan terbangun nanti, yang semenit awalnya nanti bisa jadi 30 menit. Jadi belajarnya itu dua waktu ya teman-teman, pagi sama sore. Jadi
bisa dipilih antara dua ini gitu. Nah kalau misalnya sore-sorenya ngerjain PR gitu kan, lagi ngerjain PR nih sore-sorenya, ya udah berarti aktivitas fisiknya diganti pagi-pagi mungkin sebelum mandi, lagi ngantri mandi kan biasa di sini ngantri nggak? Iya, ketok pintu. Ini siapa? Si ini, aku habis kamu ya gitu. Oh gitu ya di sini ya, apa kayak ditanyain dulu siapa di dalam? Iya gitu. Kalau ada orang habis aku ada si ini, habis ini ada si ini. Oh ya udah nggak jadi gitu. Terkadang juga kayak gitu. Gitu. Jadi pagi-pagi lagi antri mandi nih teman-teman. Nah bisa tuh aktivitas fisik, stretching sederhana aja, tangannya, kakinya gitu. Gak bisa jalan-jalan kan pagi-pagi kan susah ya jalan-jalan ya. Mending stretching aja di asrama. Pagi-pagi jalannya ya ke sekolah itu. Ya, tetap jalan ya. Berarti tetap ada aktivitas fisiknya teman-teman. Nah itu yang ke-7. Yang ke-8 teman-teman ada yang namanya mengisi waktu luang dengan hal-hal yang bermanfaat. Bermanfaat di sini apa kira-kira? Ya kalau kitabnya nggak lengkap nganyalin kitab punya teman, habis itu belajar juga, gitu, belajar bareng gitu. Ya benar yang Alifia bilang tadi teman-teman, benar ya teman-teman, karena kita harus tetap belajar mengisi waktu dengan hal-hal yang produktif gitu. Tapi Miss Dara, aduh saya stres nih Miss Dara, belajar terus dari pagi sampai malam belajar mulu Miss Dara gitu. Banyak ya teman-teman anak-anak BC yang mengeluhkan hal seperti itu gitu loh. Gimana nih Miss, saya stres Miss, pelajarannya gini pelajarannya. Oke. Calm down gitu ya. Tetap stay cool ya teman-teman. Ya, nggak harus belajar mulu kok. Jadi waktu luang itu bisa diisi dengan hobi. Misalnya hobi Alifia apa? Baca sih. Baca apa? Baca novel. Bisa diisi waktu luangnya dengan baca novel. Selain tidur ya teman-teman. Karena Miss Dara bilang tadi boleh kok tidur siang 15-30 menit. Nah setelah itu kan bangun. Nah bisa tuh dilakukan dengan aktivitas-aktivitas yang merupakan Alifia kesenangan Alifia, kayak baca novel, terus apa lagi? Beresin lemari. Terkadang kalau gabut ya saya gitu. Beresin lemari, beresin kasur, terus baca novel. Nah, mumpung lagi bulan Ramadan nih, coba dibanyakin tadarusnya, baca Quran, sholat sunat, gitu-gitu. Jadi beribadah, gitu. Walaupun di sini udah ada ya tadarusnya ya. Ya udah ada. Tadarus kelompoknya udah ada setiap maghrib, habis maghrib. Habis maghrib udah ada tadarusnya. Tapi nggak ada salahnya teman-teman tetap diimbangi dengan tadarus individu gitu loh. Jadi kalau tadarus kelompok itu bareng-bareng, kita tetap ada tadarus individunya gitu loh. Kan nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Memperbanyak pahala gitu, memperbanyak kebaikan di bulan yang suci ini. 8 tips ala BC lah ya, ala anak BC nih teman-teman. 8 tips untuk tetap produktif di bulan puasa. Seperti itu, tetap menjaga mood. Kira-kira apa lagi Alifia yang ingin Alifia tanyakan? Kalau ini Miss, gimana cara ngindarin mindset yang bikin kita berpikiran negatif, yang kayak aduh lagi puasa nih, kita tidur aja atau gimana. Intinya tuh kita menjadikan puasa sebagai alasan kita nggak gini, alasan kita nggak ngerjain PR. Kenapa nggak ngerjain PR? Karena lagi puasa Pak, males gitu. Gimana caranya biar mindsetnya nggak kayak gitu? Ada ya yang kayak gitu ya teman-teman. Maksudnya prokrastinasi, masih prokrastinasi itu menunda-nunda. Apalagi karena bulan puasa, jadi kambing hitamnya bulan puasa gitu kan. Nah jadi memang kadang nggak bulan puasa aja kita sering nunda-nunda ya. Sering ngerasain malas kayak gitu, nunda-nunda. Apalagi nih bulan puasa, aduh Pak, saya lagi bulan puasa nih nggak semangat gitu, nggak semangat. Gimana sih caranya biar kita terhindar dari mindset hal-hal yang seperti itu, teman-teman? Sebelum itu teman-teman gini ya, berat puasa itu ngerasa nggak sih di awal aja? Iya ngerasa, tapi makin lama tuh makin kayak tahun lalu, kayak makin enjoy aja gitu. Nah itu ya teman-teman, puasa itu beratnya di awal karena terbiasa, karena kan kebiasaan kita berubah ya, yang kayak tiap hari makan tiba-tiba harus disuruh menahan lapar kayak gitu. Jadi akhirnya mungkin
kita hanya butuh pembiasaan dan adaptasi terhadap diri kita. Nanti mungkin udah seminggu pembiasaan itu atau 14 hari itu udah biasa aja lagi gitu loh. Tapi memang harus kebiasaan baik itu memang harus dibuat dari awal. Dari awal kita berpuasa kita harus sudah melakukan sih hal-hal baik itu harus sudah kita tanamkan. Biar apa? Biar sampai akhir hal baik itu nggak tinggal gitu loh. Biar nggak hilang. Karena nanti di awal aja kita udah malas-malasan, pasti akhirnya sampai akhir kita malas-malasan, benar nggak? Karena di awal itu udah berat, apalagi nanti di akhir, jadi akhirnya ya udah deh dari awal udah kayak gini gitu loh. Jadi bukan berarti ketika kita bulan puasa kita harus tetap mindset kayak gitu terbangun gitu, walaupun sebenarnya hari-hari biasa gitu kita tetap prokrastinasi ya, namanya itu prokrastinasi. Ketika bulan puasa malah makin menjadi-jadi. Gimana sih caranya biar kita terhindar dari kayak gitu? Yang pertama Alifia, Miss Dari tadi udah sempat ngomong kalau misalnya kebiasaan kita itu dibangun dari hal-hal kecil, benar? Ya, benar. Dari hal-hal kecil gitu loh. Hal-hal kecil. Karena ketika kita hal-hal kecil aja kita udah tidak bertanggung jawab sama diri kita, gimana hal-hal besar lainnya? Benar nggak? Ya. Jadi hal-hal kecil aja kita ingkari. Misalnya nih, Alifia udah buat to-do list bahwa besok saya akan buat PR setelah KBM. Setelah KBM saya mau buat PR, tapi besoknya Alifia ternyata males-malesan, tidur gitu. Itu terus hal bilang kecil. Ya udahlah nanti aja, besok udah nggak usah dilangin lagi, besoknya udahlah besok aja gitu. Ya iya, jadi kan itu sering terjadi ya, sering banget terjadi gitu. Janjinya tuh minggu depan nggak mau ngulang, hari selanjutnya nggak mau ngulang lagi janjinya, tapi ternyata ngulang lagi, terulang lagi ya. Jadi akhirnya kebiasaan kayak gitu terbangun nggak? Akhirnya ya udah deh, nanti aja. Kebiasaan nanti aja itu terbangun nggak sih? Iya, terbangun. Jadi gitu ya teman-teman, itu kebiasaan yang dibangun oleh Alifia. Kebiasaan nanti aja. Gimana sih caranya gitu? Balik lagi ke janji-janji kecil yang ada dalam diri kita, seperti yang kayak Miss Dara bilang tadi, buat to-do list. To-do listnya apa? To-do listnya saya besok pulang sekolah harus ngerjain PR. Itu janji terhadap diri sendiri. Nah, ketika kita udah memenuhi janji kita kepada diri sendiri, berarti artinya kita udah bertanggung jawab. Iya. Udah bertanggung jawab dengan diri sendiri kayak gitu. Nah, jadi kayak gitu ya teman-teman, buat janji-janji kita biar kita nggak malas-malasan itu, janji-janji kecil kita tuh harus kita penuhi. Janji-janji kecil kita terhadap diri sendiri. Kamu kalau Alifia punya janji sama teman-teman Alifia, kira-kira Alifia bakal nepatin janjinya nggak? Nepatin walau terkadang lupa. Tapi tetap ditepatin ya? Iya, tetap. Nah, yang salah dengan kita tuh teman-teman, kita tuh sering nepatin janji ke teman-teman yang lain. Maksudnya ke orang lain tuh kita menepati janji kita kepada orang lain, tapi kita jarang menepati janji kita terhadap diri kita sendiri. Sadar nggak hal kayak gitu? Iya, sadar. Menyadari ya hal kayak gitu. Sadari. Kita lupa sama diri kita, kayak janji nih besok mau nyuci setelah asar atau setelah ngaji gitu kan, mau nyuci, tapi diajak teman, aduh Alifia, ayo kita ke BL aja Alifia, BL aja, kita jajan aja nih banyak-banyak. Seperti itu akhirnya yang awalnya kita pengen nyuci, tapi karena ada godaan yang lebih menggoda, yaitu jajan di BL, akhirnya nggak jadi nyuci. Iya. Terus ke BL. Ya udah, cuciannya numpuk. Akhirnya menumpuk ya. Iya. Akhirnya kalau menumpuk cuciannya itu, ketika dicuci dicuci besoknya udah makin banyak. Iya. Makin banyak, akhirnya nggak maksimal. Akhirnya yang awalnya cuma 2 helai, tapi karena besok yang ditumpuk akhirnya jadi 6 gitu loh. Akhirnya kita cepet-cepet aja, akhirnya nggak bersih. Gitu juga dengan PR. Awalnya kita udah mau ngerjain besok nih mau ngerjain PR bahasa Inggris gitu, atau PR matematika gitu. Tapi karena ada teman, aduh Alifia temanin yuk, kita ke kemana ya enaknya gitu, kita ngegibah yuk, ayo ada gosip baru nih, ada gosip baru nih, aku punya gosip nih, gue punya gosip gitu. Akhirnya gosip siapa, ayo apa. Akhirnya PR-nya nggak jadi dikerja. Iya, pernah Tuh sering sering ya. Jadi hal kayak gitu sering gitu loh dilakukan oleh kebanyakan orang, termasuk Miss Dara juga pernah melakukan kayak gitu. Mustahil Miss Dara nggak pernah kayak gitu. Jadi terkadang janji-janji kecil terhadap diri sendiri itu harus ditepatin
Jadi kita biar lebih bertanggung jawab dengan diri kita, biar akhirnya kita nggak malas-malasan, karena udah ada to-do list tadi Miss Dara bilang kan. To-do list itu merupakan janji kecil kita terhadap diri kita. Terus kita harus bertanggung jawab terhadap apa yang udah kita buat. Ya, harus konsisten gitu loh. Jadi memang harus yang udah kita buat itu kita harus konsisten teman-teman. Kita harus bertanggung jawab dengan apa yang udah kita lakukan, yang kita buat itu gitu loh. Jadi janji-janji kita terhadap diri kita yang kecil-kecil itu harus ditepatin. Terus bangun. Kan tadi kan Miss Dara bilang sama Alifia, kalau misalnya kita itu kebiasaan itu dimulai dari hal-hal kecil. Ya, dari hal-hal kecil. Jadi coba buat kebiasaan baik setiap harinya. Misalnya gini, Miss, saya pengen setiap pagi itu 1 menit aja. Jadi bangun tidur 1 menit saya mau stretching. 1 menit aja saya mau stretching. Itu dilakukan tiap hari, tapi 1 menit aja dulu. Jadi setiap hari Alifia bangun tidur sebelum turun ngaji dan lain-lain, atau sebelum sahur dia stretching dulu 1 menit. Nah, itu harus dilakukan 14 hari dulu deh. 14 untuk membangun kebiasaan baik kan 14 hari. 14 hari Alifia lakukan. Jadi setiap hari itu 1 menit. Akhirnya jadi kebiasaan. Atau enggak, Miss saya 1 menit nih membuat kebiasaan baik. Apa tuh Alifia? Mau baca buku, baca novel 1 hari itu 2 lembar. Selain buku pelajaran. Jadi 2 lembar setiap hari. Meluangkan waktu 1 hari 2 lembar kayak gitu. Nah, jadi setiap hari 2 lembar. Di 14 hari itu udah terbiasa membangun kebiasaan membaca buku seperti itu. Jadi biar nggak malas, Alifia mulai dari hal-hal kecil yang harus konsisten. 1 menit aja dulu. Nanti dari 1 menit itu naik ke 3 menit, 5 menit, 30 menit kayak gitu. Jadi akhirnya jadi nggak males deh, udah ada kebiasaan-kebiasaannya gitu. Jadi terhindar dari mindset yang dulu kan puasa, tapi ingat lagi kita udah ada to-do list yang janji kita terhadap diri kita itu gitu. Biasanya kalau saya buat to-do list, saya nggak ngelakuin apa yang saya tulis sendiri, saya buat konsekuensi buat diri saya sendiri gitu. Ya, itu lebih bagus teman-teman, karena ketika kita buat konsekuensi atau reward dan konsekuensi terhadap diri sendiri itu berpengaruh. Ibaratnya mungkin 1 bulan nih aku saya nge-challenge diri saya untuk untuk tidak ngomong kotor atau tidak ngomong yang baik-baik aja gitu, atau 1 bulan saya tidak ngegibahin orang gitu. Jadi setelah 1 bulan itu kalau misalnya berhasil, kita kasih reward sama diri kita. Entah itu mungkin dalam 1 bulan karena saya udah berhasil nih nggak gibahin orang, saya boleh deh jajan di BL sepuasnya tanpa harus melihat harga gitu. Atau bilang sama mama lagi nge-challenge diri nih, kalau misalnya Alifia berhasil nanti nggak ngibahin 1 bulan, dikasih reward ya mama, dikasih kirimin saldo 30.000 mama untuk jajan gitu ya. Terus tapi kalau misalnya saya gagal, saya tiba-tiba di pertengahan nggak tahan mau gibah gitu, kasih punishment kayak yang Alifia tadi, konsekuensinya. Nah itu udah baik ya, hal-hal baik kayak gitu dilakuin gitu Alifia. Kira-kira apa lagi Alifia? Mungkin gitu aja Miss, makasih untuk waktunya ya Miss. Iya, sama-sama. Tetap semangat ya, tetap produktif. Puasa itu jangan jadikan alasan untuk kita bermalas-malasan, karena cobalah diisi dengan hal-hal yang lebih kebaikan-kebaikan, hal-hal yang produktif, karena di bulan suci ini mengandung banyak kebaikan pahala gitu loh, dilipat gandakan gitu loh. Yang awalnya kita cuma mengaji pahalanya sekian, nah tapi dilipat gandakan, kebaikan-kebaikan itu dilipat gandakan di bulan yang Ramadan ini. Jadi manfaatkan untuk hal-hal yang baik, yang positif gitu. Oke? Karena udah selesai. Oke. Thank you for watching. See you next time ya. Dadah. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.